Bertemu lagi pada video keempat sebagai pertemuan keempat. Nah, tema pada kali ini adalah bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Dibagi pada 2 kali pertemuan, yaitu video keempat dan video kelima. Kita masuk kepada video keempat dengan pembahasan yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kemudian, kita akan masuk pada sub selanjutnya, itu adalah tentang menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, setelah itu kita masuk kepada menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu periode menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kita masuk pada periode pengusulan Pancasila. Nah, masih ingat nggak rekan-rekan mahasiswa, bagaimana sebenarnya pengajuan dari Pancasila ini? Nah, untuk menjawabnya ini mungkin banyak sejarah yang menyatakan begini loh. Nah, bahkan kalau kita lihat jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa ini diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mukhtar Pabotinggi dalam artikel yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasional Politik, menenggarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Nah, hal ini juga sebagai lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tentu rekan-rekan mahasiswa ingat bukan 3 dari isi Sumpah Pemuda? Silahkan untuk menjawabnya sendiri. Nah, jangan sampai lupa itu. Nah, kemudian kita masuk pada era ketika dalam sidang BPUPKI. Tentunya ketika Soekarno berpidato pada 1 Juni pada tahun 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri dari sosionasionalisme, kedua, sosiodemokrasi, dan 3, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga menawarkan kebalik, yaitu Ekasila yang berisikan azas gotong royong. Nah, sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa dari judul buku tersebut menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengultusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di lain pihak, ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya desoekarnoisasi oleh penguasa Orde Baru sehingga dikesankan atau seolah-olah Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalian dan perumusan Pancasila. Nah, kemudian setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno dan kemudian dibentuk oleh panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yaitu pertama Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Kai Haji Wahid Hashim, kemudian Muhammad Yanin, kemudian Sutarjo, kemudian A.A. Maramis, kemudian Otto Iskandar Nyata, dan Muhammad Hatta.
Kemudian yang bertugas menampung usul-usul seputar calon besar negara. Kemudian sebelumnya saya agak jeda. Jadi kelompok 8 itu adalah petugas atau yang bertugas menampung usul-usul seputar calon-calon dasar sebagai usul seputar calon dasar negara. Kemudian sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berhenti sementara. Kemudian kedua kita masuk pada periode perumusan Pancasila. Nah, hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 45 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah yang terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, tiba-tiba terjadi perubahan peta politik. Salah satunya ketika terjadinya Hiroshima dan Nagasaki. Nah, sehingga pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi, pertengahan Agustus 45 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, panitia itu rencana akan dilantik 18 Agustus 45 dan mulai bersidang pada 19 Agustus 45. Dan yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 45 Indonesia merdeka. Tetapi ketika bom Nagasaki Hiroshima terjadilah kekosongan kekuasaan yang ada di Indonesia. Kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional atau the founding father di Indonesia pada saat itu. Sehingga PPKI pun dipercepat waktu itu rapatnya. Maka kita masuk kepada periode pengesahan Pancasila. Nah, peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 45 ketika Soekarno, Hatta, dan Rajimin Wijodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan ternyata 14 Agustus 45 Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, 15 Agustus 45 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh pemuda yang mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu, karena mereka tahu bahwa telah terjadi kekosongan atau Jepang sudah tunduk atau menyerah kepada sekutu. Nah, kemudian terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, di mana tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 45 di Cikini nomor 71 Jakarta. Nah, melalui jalan berliku akhirnya dicetuskanlah proklamasi sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 45. Nah, seperti yang teman-teman ketahui apa itu teks proklamasi. Silahkan dibaca dalam hati atau dibacakan sendiri-sendiri sambil menikmati video ini. Nah, kemudian Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal berikut ini. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI yang sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama yaitu Soekarno dan Hatta. Kemudian membentuk KNIP yang anggotanya intinya adalah mantan anggota PPKI yang ditambah oleh tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 45 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Kemudian rumusan Pancasila dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 45 sebagai berikut yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 45. Pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maaf sebelumnya ada iklan lewat, ada anjing menggonggong. Nah, selanjutnya kita masuk menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, kita akan melihat Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Bagaimana sebenarnya identitas bangsa Indonesia? Silahkan teman-teman nanti saya mencari hal tersebut dan tuliskan dalam resumenya. Kemudian Pancasila sebagai keberadaan bangsa Indonesia, silahkan tuliskan dalam resumenya. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Silahkan dilihat di resume. Silahkan dilihat dari referensi-referensi yang ada. Silahkan jelaskan di dalam resume. Jadi hal ini menjadi tugas rekan-rekan mahasiswa pada pertemuan keempat ini. Nah, begitu. Mungkin sekian dulu pertemuan pada hari ini, mengingat kondisi yang lagi ribut karena ada iklan. Nah, jadi sekian, semoga bermanfaat dan jangan lupa tugasnya di resume dan dikirimkan kepada saya. Sekian dan terima kasih.